Silakan Ustaz. Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah kajian secara online, khususnya jamaah Musholla Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak Allah akan memintai pertanggungjawabannya dari kita semua. Bagaimana cara kita memanfaatkan setiap nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita di dalam memanfaatkan, menggunakan setiap nikmat-nikmat Allah, sehingga keadaan kita di akhirat kelak akan menjadi ringan saat Allah memintai pertanggungjawaban terhadap kenikmatan-kenikmatan ini. Jangan sampai kita lalai terhadap nikmat-nikmat ini sehingga kita akan berat saat mempertanggungjawabkan setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka termasuk dalam kesempatan kali ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu, semoga ini bagian daripada upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah, dan kita kelak akan mempertanggungjawabkannya dalam keadaan dengan di hadapan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam serial ataupun pembahasan terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang karakteristik yang pertama yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, ya, dan seterusnya. Dan sebagai bentuk pengulangan, ya, murojaah secara global dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita telah membahas bab yang pertama, ya, kajian yang cukup panjang, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah kita selesaikan. Maka selanjutnya bab yang kedua yang kita pelajari yaitu adalah terkait dengan karakteristik, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri, ya, yang kita mudah untuk mengenal siapa orang yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Baik, maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan
dalam membahas karakteristik yang kedua yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya, ya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini karakteristik yang kedua, ya, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah satu ciri yang nampak yang ada pada setiap Muslim, ya, setiap Muslim yang mengaku berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa karakteristik ini harus kita jelaskan dan harus dimiliki oleh setiap Muslim yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah? Karena karakteristik ini tidak dimiliki oleh mereka yang akidahnya menyimpang. Ya, sebagai contoh, ya, sebagai contoh adalah kaum Syiah, ya, kelompok yang menyimpang yaitu Syiah. Mereka tidak memiliki karakteristik ini. Mereka di dalam tidak mau untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkannya dalam kesehariannya. Mereka tidak mau. Bahkan justru apa? Membuat tandingan-tandingan daripada hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai informasi terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mengapa kelompok-kelompok yang menyimpang itu mereka tidak mau mempelajari, kemudian mengamalkan, mencintai, bahkan terhadap sunnah-sunnah Nabi, karena itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, kepentingan mereka, dan bahkan seringnya adalah membatasi gerak-gerik mereka, ya, sehingga mereka merasa ter ya misalnya terikat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alasan mengapa kelompok-kelompok yang di luar ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mau mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan justru membencinya. Ya. Dan bahkan tadi membuat tandingan-tandingan sebagai tandingan daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Syiah, mereka justru membuat hadis-hadis palsu sendiri, ya. Kemudian punya buku hadis sendiri, ya. Dan tentunya ini merupakan, ya, bukti akan menyimpangnya ajaran mereka. Dan ini juga sebagai bentuk mereka untuk keluar daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi misalnya kita lihat di dalam buku-buku mereka ada yang berjudul Al-Kafi dan lain sebagainya. Ya, ini seluruhnya adalah mereka membuat teks hadis sendiri, kemudian periwayatnya mereka buat sendiri, kemudian jalurnya itu tidak jelas. Ya, jalurnya tidak jelas. Agar apa? Agar sebagai alasan mereka ketika mereka diminta untuk kembali kepada hadits-hadits Nabi yang sahih, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lainnya, mereka punya alasan. Kami punya buku hadis sendiri. Ya. Tapi tidak jelas. Ya. Tapi tidak jelas sanadnya kemana. Ya. Dan kalaupun itu mereka mengklaimnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pada dasarnya itu merupakan kedustaan saja, ya. Itu hanyalah riwayat buatan mereka, ya. Agar apa? Untuk membenarkan apa yang menjadi keyakinan mereka, ya.
apa yang menjadi keyakinan mereka. Ini yang contoh yang pertama. Kemudian begitu pula contoh yang kedua, misalnya yang dia lakukan oleh kelompok yang di luar ahlus sunnah yang lainnya, ya seperti ingkarus sunnah misalnya. Ya, ingkarus sunnah, kelompok ingkarus sunnah yaitu kelompok yang mengingkari sunnah, maka mereka tidak mau menjalankan, mengamalkan, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan apa? Ya dikarenakan mereka mencukupkan diri pada untuk mempelajari Al-Quran saja. Ya, ini bagian daripada kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Mereka sudah punya satu keyakinan, ya tidak menerima hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kedua. Dan masih banyak yang lainnya. Artinya adalah jamaah sekalian, salah satu karakter ahlus sunnah wal jamaah yaitu adalah mereka ya, tadi bersungguh-sungguh di dalam mempelajari, mengamalkan, bahkan mencintai ya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus bersama-sama kita pegang ya, dalam kehidupan kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah mengamalkan ataupun bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya kita perlu untuk mengetahui, ya kita sedikit mengulang, ya mungkin kita sudah pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan awal terkait dengan makna sunnah itu sendiri. Namun tidak masalah, coba kita ulang sebagai bentuk murojaah. Barangkali di antara kita ada yang lupa ataupun perlu untuk kita murojaah kembali terkait dengan makna sunnah itu sendiri. Ya, makna sunnah ya secara bahasa itu artinya adalah at-thariqah, yaitu jalan. Ya, sehingga kalau dikatakan di dalam sebuah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, barang siapa yang melakukan ataupun mencontohkan, ya barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, ya maka dia akan mendapatkan pahala, ya. Dan pahala orang yang mengikuti, ya yang mengikuti perbuatan baiknya itu, ya. Di dalam hadis ini disebutkan kata mansanna, ya ini berasal dari kata sunnah, ya. Dan begitu pula ya jamaah yang dimuliakan Allah, adapun pengertian sunnah secara istilah, ya yaitu setiap perkataan ini sunnah berdasarkan pengertian daripada ahlul hadis, ya ahlul hadis mereka mengartikan sunnah itu artinya adalah setiap perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagi jamaah yang belum mematikan mic-nya bisa dimatikan. Baik. Ya, setiap perkataan, ya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun takrir, ya persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka ini disebut adalah sunnah. Ya, disebut adalah sunnah. Maka macam-macam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Ya, sunnah qauliyah ini adalah setiap apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perintah maupun larangan, ya. Anjuran untuk melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, ya. Misalnya contoh terkait dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar, ya. Rakaat al-fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sunnah salat sunnah fajar, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah sunnah qauliyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan motivasi untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah ataupun salat sunnah fajar. Ya. Begitu pula yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang diperbuat langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang bahwasannya Rasulullah itu saat berdoa seperti ini, saat bersiwak seperti ini, saat berwudu seperti ini. Nah, itu menunjukkan tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara langsung. Itu adalah sunnah fi'liyah. Ya. Kemudian ada pun yang ketiga, macam-macam sunnah yang ketiga, yaitu adalah sunnah takririyah, ya, yaitu perbuatan Nabi, persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabatnya, di mana Rasulullah tidak mengingkarinya, ya, tidak mengingkarinya. Ya. Misalnya dalam berbagai kesempatan yang ada, misalnya Rasulullah suatu ketika ada 2 sahabatnya, ada 2 sahabatnya yang sedang bersafar. Kemudian keduanya tidak mendapatkan air saat hendak sholat. Maka keduanya sholat dengan tayamum. Di pertengahan sholat, ya, maka mereka mendapati, ya, misalnya katakanlah mata air, ada mata air. Maka satunya tetap melaksanakan melanjutkan sholatnya, namun satunya lagi membatalkan sholatnya, kemudian berwudu, ya, kemudian kembali sholat. Nah, kedua sikap ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak menyalahkan orang yang sahabat yang tadi tetap melaksanakan melanjutkan sholatnya dengan tayamum itu tadi. Ini adalah bagian daripada sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap beberapa perbuatan para sahabatnya, di mana Rasulullah tidak melarangnya. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pengertian sunnah secara umum beserta macam-macamnya, sehingga dalam kehidupan kita bisa berkaca kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mana yang hendak kita ikuti, ya. Kalau ada hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ucapan-ucapan beliau, perintah-perintah beliau secara lisan, kemudian hal itu dikabarkan oleh para sahabat dan generasi seterusnya hingga kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis, maka ya kita kerjakan, ya. Yang bentuknya larangan kita tinggalkan. Dan begitu pula pekerjaan-pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan beliau, ya, yang bisa kita lakukan, ya, maka kita lakukan. Ya. Baik, ini bagian daripada mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau kita mau melihat kisah-kisah terkait dengan bagaimana para sahabat di dalam mereka mengikuti dan meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita akan takjub, ya, dengan perbuatan mereka. Kita ambil salah satu contoh, ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, ya. Sahabat Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ini merupakan sahabat yang dikenal sebagai
orang yang paling komitmen terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika Ibnu Umar pernah bersama Nabi, ya, semasa hidup bersama Rasulullah, ya, suatu ketika beliau saat berjalan bersama, ya, Rasulullah hendak, ya, saat singgah di suatu tempat, kemudian beliau duduk di satu tempat tersebut, ya, dan melakukan satu aktivitas di tempat tersebut, maka sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Umar masih ingat terhadap perbuatan apa yang dilakukan oleh Nabi di waktu itu, ya, di tempat tersebut. Maka sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap sunnah Rasulullah, maka beliau melakukan hal yang sama di tempat yang sama dengan niat apa? Meneladani, ya, meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun perbuatan-perbuatan Nabi ini secara umum menurut para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang memang dianjurkan, ada anjuran secara lisannya oleh Nabi dan hal itu bernilai pahala. Ada juga perbuatan-perbuatan yang sifatnya manusiawi, ya, tidak sampai kepada anjuran secara kuat untuk kita lakukan, seperti Rasulullah, ya, tadi Rasulullah mengikat unta beliau di satu tempat misalnya, ataupun Rasulullah melakukan ini dan itu, ini sifatnya adalah aktivitas manusia secara biasa, ya, maka ini adalah sunnah Nabi, perbuatan Nabi, karena perbuatan Nabi itu termasuk sunnah Rasulullah, maka meskipun hal itu tidak sampai kepada tidak termasuk anjuran yang begitu kuat untuk kita lakukan, ya. Namun sahabat Ibnu Umar melakukannya. Ketika beliau ditanya, maka beliau menjawab apa? Ini adalah wujud daripada kecintaanku terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai segitunya. Ini teladan para sahabat di dalam mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi misalnya, ya, apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, saat beliau di usia sepuh, ya, saat Imam Syafi'i sudah masuk usia sepuh, maka beliau tidak kuat lagi untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu mencabut bulu ketiak, ya, karena ini adalah salah satu sunnah, ya, salah satu fitrah, ya, sunnah fitrah, yaitu adalah mencukur kumis bagi laki-laki, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya, ya, memotong kuku dan lain sebagainya. Maka saat beliau Imam Syafi'i sudah masuk usia sepuh, maka beliau tidak kuat lagi untuk mencabut bulu ketiak, ya. Maka beliau beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal ini, ya. Coba bayangkan jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, saking cintanya beliau terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dalam satu kondisi tidak memungkinkan ataupun tidak sanggup untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi, maka beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi bagian daripada wujud kecintaan dan untuk meneladani salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentunya masih banyak sekali, ya, masih banyak sekali contoh-contoh, ya, contoh-contoh dari para sahabat, ya, para ulama terkait dalam masalah mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, jamaah sekalian, salah satu landasan kita
harus mencintai, kemudian mengikuti, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, bisa kita buka surat Ali Imran ayat 31. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, ya, kepada manusia, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul, jika kalian jujur di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam masalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, klaim ataupun pengakuan kecintaan kepada Allah ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang-orang Yahudi saja mereka mengklaim, mengaku mencintai Allah, ya, mencintai Allah. Namun apa yang terjadi, ya, Allah tidak mencintai mereka, ya, sehingga hal ini hanya sekedar klaim saja. Klaim mereka bahwasanya aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah dan lain sebagainya, ini klaim, ya. Maka cinta itu butuh bukti, ya. Cinta itu butuh bukti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada setiap orang, ya, yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka konsekuensinya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, ya. Maka sebagai konsekuensi mencintai Allah itu adalah ikutilah petunjukku, ikutilah sunnah-sunnahku, ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian, ya. Ini adalah konsekuensinya. Kalau seseorang itu mencintai Allah tapi tidak mau melaksanakan konsekuensinya, maka ini adalah cinta palsu. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh kaum Yahudi, ya. Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, ya. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, ya, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak, ya, Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Namun lantas apakah Allah mengakui akan pengakuan mereka itu, membenarkan akan pengakuan mereka itu? Ya, maka tidak. Karena apa? Ya, pengakuan mereka itu adalah pengakuan yang dusta. Ketika ditawarkan ini konsekuensi daripada mencintai Allah, maka mereka mundur, ya. Maka mereka mundur. Makanya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini pentingnya kita menanamkan sifat kejujuran, ya. Karena makna kejujuran, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah banyak menyebutkan tentang kaum, ya, ulaika humus shadiqun, misalnya mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Apa pengertian daripada orang-orang yang jujur itu, jamaah sekalian? Orang yang jujur, ya, baik. Orang yang jujur yaitu adalah mereka yang antara lisannya dengan hatinya, ya, itu terdapat, ya, keserasian, sama, ya. Dan begitu pula antara hatinya dengan anggota tubuhnya itu juga sama. Ini adalah makna kejujuran. Ya, kalau kita lihat kepada apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dengan apa yang mereka perbuat, ya, dengan apa yang ada pada hati mereka, maka mereka menunjukkan mereka tidak jujur di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ya,
mereka mengucapkan kami mencintai Allah, ya, kami termasuk anak Allah dan lain sebagainya. Bahkan ini merupakan perkataan-perkataan yang eh, menyimpang, ya. Namun perkataan mereka itu tidak bisa mereka buktikan, ya, mereka tidak bisa buktikan. Maka di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah menyebutkan, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka eh, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan akan ayat ini, surat Ali Imran ayat 31, maka beliau mengatakan ayat yang mulia ini merupakan, ya, pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut, dan dalam masalah ini sampai dia mau mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapannya, perbuatannya, dan keadaannya. Ya. Jadi ini adalah merupakan perkataan daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah saat beliau menjelaskan tentang ayat Ali Imran ayat 31, ya. Dan begitu pula, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, para ulama-ulama yang lainnya, ya, para ulama-ulama yang lainnya, di antaranya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan apa bentuk, ya, ataupun derajat. Beliau membuat dua derajat, ya, dua tingkatan dalam mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua derajat. Apa itu? Yang pertama adalah tingkatan yang fardu, yang sifatnya wajib. Ya, jadi mengikuti sunnah Rasulullah itu tingkatan yang pertama, derajat yang pertama itu adalah derajat yang hukumnya wajib. Ya, jadi wajib untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengikuti sunnah-sunnah ini hukumnya adalah wajib. Apa itu? Ya, dalam masalah, ya, dalam masalah keimanan, dalam masalah rasa cinta, ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah mengikuti sunnah Rasulullah yang hukumnya wajib, seperti mengimani dalam hati, ya, meyakini bahwasannya seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib untuk kita ambil dan tidak boleh ada yang kita tolak. Ini hukumnya wajib, ya, ini hukumnya wajib, dan ini menjadi tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, ya, ini tingkatannya adalah al-fadlu, yaitu keutamaan, ya, keutamaan. Artinya kalau ada orang yang mengikuti sunnah-sunnah ini, maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. Seperti apa? Misalnya mengikuti petunjuk Nabi dalam masalah makanan, ya, bagaimana saat beliau makan, bagaimana saat beliau minum, bagaimana saat beliau tidur, dan lain sebagainya. Ketika kita mengikuti hal ini, maka kita telah berada pada tingkatan, ya, tingkatan mengikuti, meneladani sunnah Nabi pada tingkatan yang kedua, mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dua tingkatan, ya, dua tingkatan sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk kita mengikuti dan meneladani, ya, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, adapun dalil yang kedua yang menunjukkan akan wajibnya kita, dianjurkannya kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya. Ini ayat yang sering kita baca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sesungguhnya telah ada pada ya diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, ya. Uswatun hasanah. Siapa yang akan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, yaitu adalah mereka yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, mereka yang mengharapkan Allah dan ya, rahmat Allah dan balasan pada hari kiamat, dan mereka senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, ya, ketika menafsirkan ayat ini, salah seorang ulama ahli tafsir, Abdurrahman As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwasannya ayat yang mulia ini menjadi dalil, ya, keutamaan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena uswatun hasanah ini maknanya adalah sunnah, ya. Jadi teladan-teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, perkataan beliau, perbuatan beliau, ya, dalam berbagai hal yang ada, ya, saat bersama keluarga, saat bersama para sahabat, saat bersama yang lainnya, anak kecil, orang tua dan lain sebagainya, ini seluruhnya adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka barang siapa yang mengikuti uswatun hasanah, teladan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dasarnya dia telah mengikuti petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terlebih pada hari ini, ya, pada zaman ini, maka kita harus pandai-pandai di dalam menjelaskan dan mengamalkan apa saja sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka apa cara kita untuk bisa komitmen terhadap sunnah Rasulullah, ya, bentuk daripada kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, ya, mempelajari sirah beliau, ya, mempelajari sirah beliau. Cara kita untuk meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu adalah mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup beliau, ya, mulai saat beliau lahir, ya, kemudian saat beliau usia anak-anak, saat beliau usia remaja, ya, saat beliau, ya, diutus sebagai menikah, kemudian diutus sebagai nabi dan rasul, berdakwah hingga pada akhirnya beliau wafat. Maka di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Orang kalau dia jarang ataupun tidak mau mempelajari sunnah Rasulullah, sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, bagaimana dia mau disebut sebagai orang yang mencintai, meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana dia mau mengetahui informasi-informasi terkait dengan apa saja yang menjadi karakter Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dan lain sebagainya, kalau seseorang itu malas-malasan, tidak mau, enggan untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Rasulullah, ya. Jadi tumbuhkan sifat kecintaan kita untuk mempelajari, membaca, mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah, ya. Sudah punyakah kita buku tentang perjalanan hidup Rasulullah, ya. Jangan sampai kita mengakui mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Namun ketika ditanya ya bagaimana sirah Rasulullah, bagi siapa saja istri beliau, siapa saja anak-anak beliau, siapa saja sahabat-sahabat beliau, ya. Kemudian bagaimana perjalanan hidup Rasulullah saat beliau berdakwah, berapa tahun beliau berdakwah di kota Makkah, kota Madinah dan sebagainya, tidak tahu, ya. Tidak tahu bagaimana seseorang ini mau disebut sebagai orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sekali lagi tumbuhkan dan kita harus punya program untuk mempelajari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah melalui membaca buku ataukah mendengarkan kajian tentang sirah Rasulullah, maka silahkan kita cari. Intinya adalah ya kita harus mengenal perjalanan hidup Rasulullah. Jangan sampai orang lain ataupun artis ataupun tokoh kita tahu ya, kita tahu perjalanan hidupnya, namun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa besar untuk menyelamatkan kita dari kegelapan, ya, menyelamatkan kita dari ya, siksa neraka, namun kita tidak tahu perjalanan hidup beliau. Ya, bagaimana kita akan ya, punya semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak tahu akan perjalanan hidup beliau. Ya, jadi ini yang pertama. Ya, tumbuhkan rasa semangat kita di dalam mempelajari perjalanan hidup beliau. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, ya, yaitu cara kita untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, yaitu adalah menghafalkan hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghafalkan hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik jamaah sekalian, kalau ulama dahulu, ya, sebagai bentuk mereka mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka rela untuk berkorban, terutama para ahlul hadis. Mereka rela untuk berkorban, ya, melakukan perjalanan sampai 1 bulan, melakukan perjalanan bermalam-malam, berhari-hari, hanya demi apa? Hanya demi untuk mencari ya sebuah hadis. Ya, ada salah seorang ulama ahli hadis untuk menentukan ya kualitas suatu hadis, apakah hadis ini sahih ataukah dhaif, lemah, ya, karena pada waktu itu belum ada buku-buku hadis seperti hari ini, ya, belum ada yang membukukan dan sebagainya. Kalau hari ini kita sudah mudah mau mengecek satu hadis apakah sahih ataukah dhaif, tinggal lihat bukunya, sudah dibukukan oleh para ulama, ya, ataupun bahkan sekarang internet sudah bisa kita akses, tinggal kita buka status hadis ini misalnya keluar, oh kita tahu. Tapi ulama-ulama dahulu mereka belum tahu, sehingga cara mereka bagaimana? Ada salah seorang ulama tadi yang untuk memastikan apakah satu hadis sahih ataukah dhaif, ya, maka mereka harus menempuh perjalanan bermalam-malam, ya, untuk menemui seorang perawi yang berada di tempat yang jauh. Ya. Ini sebagai bentuk wujud kesungguhan mereka untuk mengikuti, meneladani hadis-hadis Nabi. Ya. Kita sekarang bagaimana? Kita tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk memastikan kualitas suatu hadis. Ya. Maka kewajiban kita pada hari ini cukup tinggal satu saja, yaitu mempelajari, ya, tadi menghafalkan, mulai dari menghafalkan ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz boro-boro mau menghafal hadis, Al-Quran saja ya saya banyak yang belum hafal, tidak masalah. Al-Quran sambil kita hafalkan, kita ikuti prosesnya, maka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sambil kita hafalkan. Ya. Maka
coba kita kenali buku-buku hadis yang ada, ya. Mulai dari Imam Bukhari, ya. Kalau kita mau lihat kesungguhan Imam Bukhari di dalam mengumpulkan Sahih Bukhari itu jemaah sekalian, itu bukan perjuangan yang setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan Imam Bukhari menghabiskan seluruh hidup beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesungguhan Imam Bukhari, ya. Apa ucapan terima kasih kita terhadap atas kesungguhan Imam Bukhari itu, ya. Maka coba kita pelajari, ya, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Sahih Bukhari itu. Ada lagi kitab hadis Sahih Muslim. Kemudian yang lainnya. Ataupun pada hari ini kita bisa mencarinya pada kitab hadis yang sudah sesuai dengan pengkelompokan bidang ilmunya. Ada dalam masalah fikih, ya, ada Bulughul Maram misalnya. Ada hadis-hadis yang dikumpulkan khusus dalam masalah berkaitan dengan akhlak, ya, Riyadhus Shalihin ataupun hadis arba'in. Nah, ini semuanya adalah buku-buku hadis, kitab-kitab hadis yang kita harus punya semangat untuk menghafalkannya, mempelajarinya, ya, mempelajarinya. Ini bagian daripada wujud kita di dalam mengikuti, meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi coba kita punya target untuk menghafalkan satu hadis, misalnya satu hari satu hadis misalnya. Nah, itu 1 tahun kita sudah bisa hafal 360 sekian hadis. Ya, kalau misalnya kita cari hadis-hadis yang pendek saja, yang ringkas, ya, maka setiap hari kita punya target hafalan satu hadis, insya Allah dalam 1 tahun kita sudah banyak menghafalkan hadis. Ini sebagai bukti rasa cinta kita, komitmen kita terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, selain menghafalkan, maka tidak ketinggalan juga adalah mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah pernah berkata di dalam sebuah riwayat, ya, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, ya, wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Ya. Rasulullah bersabda yang artinya, semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar sabdaku, ya, kemudian dia fawa'aha, memahaminya, wa hafidhaha, ya. Baik, bisa aktifkan mic-nya jemaah sekalian, ya. Kemudian dia menghafalkannya, wa ballaghaha, kemudian mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain, ya. Maka ini adalah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja orang yang tadi mendengar satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia coba untuk dia pelajari, kemudian dia hafalkan dan dia sebarkan kepada orang yang lain. Ini adalah keutamaan daripada mengamalkan, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka para ulama banyak sekali yang mensyarah, misalnya kitab Sahih Bukhari sudah disyarah. Disyarah itu artinya adalah dijelaskan. Karena kan kitab Sahih Bukhari itu kan cuma kumpulan teks-teks hadis yang terkadang bagi sebagian orang, terutama yang yang masih dasar, mereka butuh penjelasan yang lebih. Maka para ulama sebagai bentuk, ya, saling tolong menolong mereka di dalam
kebaikan sebagai estafet daripada ilmu itu ketika Sahih Bukhari sudah dibukukan. Maka ulama selanjutnya, generasi setelahnya, yaitu diantaranya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Maka beliau membuat satu buku penjelasan tentang hadis-hadis Sahih Bukhari. Maka beliau berikan judul dengan Fathul Bari, ya. Dan kitab Sahih Bukhari ini juga telah disyarah ataupun dijelaskan oleh ulama-ulama hadis yang lain, ya. Ulama-ulama hadis yang lain. Ini baru Sahih Bukhari. Begitu pula misalnya buku Sahih Muslim. Maka Imam An-Nawawi beliau membuat syarah penjelasan hadis terkait dengan Sahih Muslim itu dengan syarah Sahih Muslim, ya. Dan begitu pula kitab-kitab hadis yang lain. Para ulama berlomba-lomba, ya. Para ulama untuk berlomba-lomba di dalam tadi, kalau para ulama terdahulu ada yang mengumpulkan hadis, ya. Kalau mulai dari para sahabat, mereka para sahabat Abu Hurairah misalnya meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh generasi-generasi setelahnya, tabiin, tabiin dan seterusnya, hingga hal itu dibukukan oleh Imam Bukhari. Setelah dibukukan, kemudian disyarah lagi oleh para ulama yang lainnya. Ini bagian daripada upaya untuk menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita lakukan pada hari ini apa? Tinggal mudah sekali jemaah sekalian. Kita tidak perlu capek-capek sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Cukup kita tadi mempelajarinya, menghafalkannya, ya, dan setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini maka semoga Allah, ya, memberikan cahaya pada wajahnya. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk bagian daripada setelah tadi mendengarkan hadis, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkannya, ya, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Maka ada penjelasan khusus, penjelasan tambahan terkait dalam masalah mengamalkan hadis ini, ya, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan hadis Nabi itu terutama pada hari ini, pada zaman ini, ya, di mana ada sunnah Nabi yang mulai terlupakan, ya, yang mulai terlupakan. Maka untuk sunnah Nabi yang mulai terlupakan, ketika kita mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Apa itu? Yang pertama adalah pahala mengamalkan sunnah itu sendiri, ya. Dan yang kedua adalah menghidupkan sunnah yang mulai ditinggalkan ataupun yang mulai dilupakan oleh kebanyakan manusia. Maka kita akan mendapatkan dua pahala. Ya, jadi dalam masalah mengamalkan hadis-hadis Nabi, ini ada catatan yang pertama adalah terutama di zaman kita, ya, terutama di zaman kita banyak sekali hadis-hadis ataupun sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan, yang mulai dilupakan. Maka kita di dalam mengamalkannya, carilah sunnah yang mulai banyak ditinggalkan ataupun dilupakan oleh kebanyakan manusia. Maka ketika kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Mengamalkan amalan tersebut, dan yang kedua adalah menghidupkan satu sunnah yang mulai ditinggalkan. Baik, dan ketika kita menghidupkan itu, maka kita termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menghidupkan, termasuk di dalamnya melakukan satu perbuatan yang baik, kemudian hal itu diikuti oleh orang-orang teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari sunnah itu dan pahala dari mereka. Karena apa? Kita telah mengajarkan kepada mereka, memberikan teladan kepada mereka. Seperti itu. Ya, ini catatan yang pertama dalam masalah mengamalkan sunnah
Nabi pada zaman ini. Kemudian catatan yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini selain mulai ditinggalkan, maka juga mulai dimusuhi, ya, mulai dimusuhi ataupun dicitrakan buruk, ya. Ini yang terjadi pada hari ini, jemaah sekalian, di mana banyak sekali syariat-syariat, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencibirnya, orang yang menghinanya. Masa sih sekarang kan siwak itu kan sudah nggak zamannya lagi. Sekarang kan sudah ada pasta gigi, sikat gigi. Ya nggak perlulah kita menggunakan siwak itu misalnya. Ya, siwak sampai kapanpun, ya siwak sampai kapanpun itu ketika kita menggunakannya maka kita akan mendapatkan pahala, ya pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula sunnah-sunnah beliau yang lainnya. Ya, syariat-syariat Islam pada hari ini sudah banyak yang mulai untuk tadi, ya untuk menghinakannya, terutama di negeri kita, ya. Syarat-syarat Islam cenderung untuk didiskriminasi, ya, mengganggulah, kemudian tidak sesuai dengan zaman lah, ataupun ini dan itu dan lain sebagainya, cadar, celana cingkrang, jenggot dan lain sebagainya, ini banyak sekali dihinakan, dimasukkan sebagai ciri-ciri teroris misalnya. Ini bagian daripada merendahkan dan menghinakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita apa? Selain tadi menghafalkan, mengamalkan, kemudian mempelajarinya, menyebarkan kepada orang yang lain, maka kewajiban kita selanjutnya pada hari ini yaitu adalah membela sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan termasuk juga dalam masalah menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi, maka yang perlu untuk kita catat yaitu adalah sampaikan hadis-hadis yang derajatnya itu adalah sahih, ya, ataupun minimal yang hasan. Jangan sampai kita sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Rasulullah, ya, dalam masalah menyampaikan hadis, maka kita harus teliti di dalam menyampaikan hadis. Jangan sampai kita menyampaikan hadis yang misalnya yang maudhu, ya, yang palsu dan lain sebagainya. Karena sering orang menyampaikan hadis-hadis yang maudhu, ya, seperti dalam masalah riwayat yang menjelaskan akan terjadi hari kiamat pada tahun sekian. Berdasarkan riwayat yang ini merupakan banyak sekali bertebaran hadis-hadis yang maudhu, yang palsu di tengah masyarakat kita. Maka sebagai bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah dalam hal menyampaikan, maka sampaikanlah hadis-hadis yang makbul, yang diterima oleh para ulama. Jangan kita sampaikan hadis-hadis yang dhaif, ya, terutama dalam masalah akidah, dan begitu pula ataupun bahkan yang palsu seperti itu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sampai sini terlebih dahulu kajian kita. Semoga bermanfaat. Ya, sebelum kita akhiri, barangkali di antara jamaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan meng-unmute earphone-nya, ya mic-nya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bu Sri Pak Ustadz, apa kabar? Masya Allah, Bu Sri, alhamdulillah sehat Ibu. Iya, Ustadz, ini saya baru ngalami kejadian di dalam arti saya salah atau enggak nih? Kan praktek dari semua nih sunnah-sunnah Nabi, di antaranya kita berbuat baik, menolong orang yang kesulitan. Ini saya ini kemarin diujikan dengan datang seseorang gitu ya Pak Ustadz ya.
Tapi orang itu saya lihatnya nggak berhijab, terus Mm-mm. menceritakan keluarganya carut marut, suaminya berzina, Mm-mm. anaknya Mm-mm. nggak karu-karuan gitu. Mm-mm. Terus minta tolong kepada saya gitu ya. Terus kok Mm-mm. saya pada saat itu banyak berpikirnya nih Pak Ustadz, mungkin setan atau Mm. apa. Jadi saya malah nggak menolong dia kesulitan dalam utamanya ekonominya, dia pedagang Mm-mm. sayur gitu Pak Ustadz ya. Mm-mm. Mm-mm. Saya berpikirnya, aduh ini perlu ditolong atau enggak, keluarga ini kok seperti ini begitu ya. Mm-mm. Akhirnya sampai dia pulang, saya cuma membekali dia ongkos kembali ke rumahnya gitu ya. Mm-mm. Tanpa saya tanya, ibu kesini mau apa? Cuma Mm-mm. dia kalau saya lihat sangat tertekan dan saya hanya memberi nasihat. Saya nggak tanya Mm-mm. ibu perlu apa, perlu apa. Cuman Mm-mm. dia mengadu keadaannya. Pikiran saya luput nggak dari suatu kebaikan itu ya Pak Ustadz, karena saya nggak menanyakan dia kesulitan barangkali karena suaminya nggak menafkahi dan sebagainya. Mm-mm. Saya bilang semua nasihat aja sama ongkos. Jadi sampai sekarang saya kepikiran, saya di tempat bulan menyiram ini sekarang ini Pak Ustadz, kok saya Mm-mm. luput gitu. Saya Mm-mm. menyesal sekali sampai hari ini saya belum hilang. Gimana caranya nih Pak Ustadz supaya saya nggak galau Mm-mm. lagi begitu. Cerita saya nih Pak Ustadz itu mungkin Baik. harus diimplementasi ini kajian-kajian ini, kok praktiknya masih jeblok juga saya pikir gitu ya. Mm. Mohon Iya. pencerahannya biar saya agak tenang Pak Ustadz. Misalnya Iya, baik. diganti dengan cara apa saya harus menggantinya gitu. Demikian Pak Ustadz, Mm-mm. mohon nasihatnya Pak Ustadz. Demikian, Iya, baik. jazakumullah khair. Oh iya kok. Baik, Bu Sri Haryanti. Jadi salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bentuk daripada memberikan kebahagiaan pada orang lain itu sangat banyak sekali, Ibu. Di antaranya adalah saat seseorang tertimpa musibah, kemudian kita hibur. Ini bagian daripada memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Ataupun ketika dia punya masalah, dia punya problem dalam kehidupannya, apakah dalam rumah tangga ataukah usaha dan lain sebagainya, kita berikan nasihat dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bu Sri, sudah bagus ya. Ini memberikan nasihat, memberikan motivasi, ini sudah bagian daripada memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain ya. Artinya menjadi tempat curhat dan lain sebagainya, tentunya ini bukan dalam rangka membongkar aib dan lain sebagainya, tidak. Karena seseorang yang curhat itu ada, terutama misalnya kepada pribadi ya, maka ini bagian dia sedang mencari solusi, mencari nasihat, mencari motivasi, sedang menumpahkan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak masalah ya, kita terima, kemudian kita berikan nasihat kita. Ini bagian daripada bentuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, adapun sebenarnya ketika menerima, kalau kondisinya seperti itu, meskipun dia belum berhijab ataupun belum melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka tetap wajib kita untuk menasihatinya ataupun menolongnya dan lain sebagainya. Ya meskipun karena ketika kita misalnya lupa dan lain sebagainya untuk menanyakan apa yang menjadi tujuan utamanya, apakah meminta bantuan dan lain sebagainya, karena kalau kita lupa ya sudah, karena kita itu di luar kemampuan kita, seperti itu. Jadi artinya adalah kita apa yang dilakukan oleh Bu Sri sudah bagus, artinya tidak tidak sampai membiarkan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada amalan kebaikan kepada orang lain, seperti itu ya.
Kecuali kalau misalnya bertemu di lain waktu, kemudian ingin membantu kehidupannya, keperluannya, nah itu bisa kita lakukan di lain waktu. Ya, mungkin itu Bu Sri yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Ustadz, misalnya Ya. saya telepon lagi orangnya, kamu sebetulnya butuh apa gitu, tapi itu sudah lewat kan Pak Ustadz. Jadi momen pertama Allah kasih ujian buat saya ya, itu saya luput, terus saya rubah, saya telepon lagi, saya tanyakan begitu, itu mengurangi ini nggak Pak Ustadz, kadar daripada ini kita gitu loh, kan jadi bobotnya juga berbeda gitu, setelah udah lewat baru kita lakukan gitu, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, nggak masalah. Artinya tidak ada yang berkurang dari kebaikan yang Allah sediakan, karena itu bukan termasuk kita meremehkan ataupun dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Kalaupun misalnya bahkan kalau kita betul-betul ingin memberikan manfaat yang maksimal, ya kita bisa berkunjung ke rumahnya, kemudian lihat keadaannya. Ini bagian daripada bentuk daripada kita saling tolong menolong, terutama kepada saudara-saudara kita. Ya, kalau dahulu para ulama itu sampai mereka berkunjung ke rumahnya, kemudian masuk ke dapurnya, melihat tempat berasnya masih ada atau tidak. Ini bagian daripada perhatian dan kepedulian seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membantu, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tidak mengurangi kadar pahala kita, insya Allah. Baik Pak Ustadz. Jazakumullah khair Pak. Mudah-mudahan saya lebih tenang nih Pak Ustadz. Baik Ibu. Ya. Baik, yang lain? Ya. Kalau tidak ada mungkin cukup Pak Rizal. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita selesaikan kajian kita dalam tema bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah ya motivasi kita untuk senantiasa dekat dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini menjadi kunci keselamatan kita, ya. Kunci keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat, yaitu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minni, ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau kita tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mau mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkannya, menghafalkannya, menyebarkannya, maka bisa jadi kita bukan termasuk ya golongan Rasulullah. Kalau bukan golongan Rasulullah, mau masuk golongan siapa kita? Maka semoga ketika kita menjadi termasuk golongan Rasulullah, kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan kita bisa bertemu dengan Nabi kelak di yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita sempurnakan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.